Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, perkenalkan saya Ardian Saputra dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Ibunda Nurlia, yaitu tentang teori pers otoritarian dan teori pers liberal. Menurut Fred S. Sieber, Theodore Peterson, dan Wilbur Scrum dalam bukunya yang berjudul For the Theories of the Press pada tahun 1956, ada 4 teori pers. Yang pertama, teori pers otoriter. Yang kedua, teori pers bebas. Yang ketiga, teori pers tanggung jawab. Dan yang keempat, teori pers komunis Soviet. Dikutip dari jurnal The Post Press Media Theories, Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarianism Media Theory pada tahun 2013, karya Didit Agus Triyono, 4 teori pers dapat dikategorikan sebagai teori normatif karena keempat teori ini mendeskripsikan norma atau suatu yang seharusnya. Intinya, teori normatif memberi gagasan bagaimana media harus dikelola dan ditunjukkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam setiap sistem politik di mana teori pers tersebut berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pers otoriter dan teori pers bebas atau liberal. Teori pers otoriter menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktik pada tahun 2017. Teori pers otoriter mulai diterapkan pada abad ke-16. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Dalam teori pers otoriter, pers harus mendukung kebijakan pemerintah serta mengabdi kepada negara. Tidak hanya itu, para penerbit juga diawasi lewat paten, izin terbit, dan sensor. Dalam teori ini, negara punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Saat seorang individu menempatkan dirinya di bawah kekuasaan negara, individu tersebut akan bisa mencapai cita-citanya dan punya atribusi sebagai orang beradab. Yang kedua, teori pers bebas atau libertarian teori. Teori pers bebas mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori pers bebas, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Secara garis besar, teori ini menegaskan bahwa pers harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran dan bukannya menjadi alat pemerintah. Sebutan the fourth estate yang diberikan pers, yakni kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi umum diterima dalam teori pers ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Bila ada kelebihan, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengundurkan diri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Abashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.